kalian mendoakan buruk terhadap harta kalian dan juga anak-anak kalian. Ya. Makanya kan saya sering ngomong, tasahud ini walaupun bercanda nggak boleh. Ya, saya pernah berantem sama istri gara-gara istri saya gendong anak saya sambil ngomong, ini anak jelek banget ya, anaknya siapa ya? Itu saya marah, Bu. Marah saya itu. Masa kamu bilang anakmu jelek, saya bilang kayak gitu. Itu anakku, saya bilang kayak gitu. Kenapa kamu bilang jelek? Ya kan bercanda, nggak lucu bercandamu, saya bilang kayak gitu. Masa anak ganteng-ganteng kayak gitu dibilang jelek? Kenapa ibu harus memilih kata jelek, Bu? Kenapa enggak? Anak ini apa? Ganteng banget. Kadang gini, pucakku hitam banget kayak gini, ya kayak arang gitu. Astaga. Itu mulut kayak gitu tuh Bu, mau saya gunting aja. Tasahud itu nggak boleh, ya. Punya anak hitam dihitam-hitemi, terus punya anak kok hitam kayak areng ya. Emaknya dulu waktu ngidam kenal pot truk itu kali ya. Tahu nggak Bu asap kenal pot truk? Ada Bu? Ada nggak Bu? Ada, saya ketemu sama orangnya Bu, hitam bener Bu. Ya, saya punya teman hitam banget, saya pernah nanya, kamu kok hitam banget Bu? Kayak ini, kayak apa? Kayak bawahannya wajan tuh Bu. Gorengan. Sehitam itu, serius. Saya tanya, kamu kok bisa sehitam ini bagaimana? Jawaban dia lucu Bu. Dulu ibu saya waktu hamil saya itu ngidam bau asap knalpot truk. Jadi bapaknya naik motor di belakang truk, kalau truknya lagi digas kan, gitu kan keluar bus gitu Bu ya, itu dihisap. Saya nggak kantip Bu, saya nggak bohong, ada, saya astagfirullah, nggak saya sebut namanya teman saya ini, ya. Ada, itu teman saya sendiri yang cerita. Makanya tidak boleh tasahud itu keluar sampai keluar omongan, nggak boleh. Karena kenapa? Karena kalau tasahud ini keluar omongan, nanti akan jadi sumpah serapah. Ya, akan jadi apa bahasa kita ya? Akan jadi penghinaan, mungkin akan jadi doa yang buruk ya. Makanya kalau anak ibu itu bandel, nggak usah keluar kata-kata buruk ya, karena itu termasuk babnya tasahud. Termasuk doa, hati-hati ya, hati-hati. Gantilah Bu, bocah kok nakal banget, jadi bocah kok pinter banget gitu, walaupun ya bandel bener sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tasakhud bijawarihika. Itu tingkatan yang ketiga, yaitu tasakhud, tidak ridho dengan takdir Allah dengan tubuhnya. Seperti saya contohkan tadi, dapat kabar suaminya kawin lagi, responnya mukul-mukul kepala sendiri, jambak-jambak kepala sendiri, nyopet-nyopet baju sendiri, ya. Nah, ini adalah tasakhud bijawarih, ya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada hadis dari Imam Muslim Bu. Kata Rasulullah SAW, "Laisa minna man darabal khudud." Tidak termasuk umatku orang-orang yang kalau mendapatkan musibah mereka memukul-mukul pipi mereka sendiri. Ya, jangan kayak bocah kecil, anak kecil yang kalau nangis yang itu Bu, yang kakinya di apa itu? Ada anak kecil nggak bisa praktekin gimana? Ya, koset-koset gitu, ya, sampai pukul-pukul wajahnya, ya. Laisa minna kata Rasulullah, tidak termasuk golongan kami man darabal khudud,
Au syaqqal juyub, orang-orang yang menyobek-nyobek bajunya. Ya. Au da'a bidakwal jahiliyah, atau dia berdoa, atau dia memanggil, atau dia menyebut dengan sesebutan orang jahiliyah. Apa Bu? Sebutan orang jahiliyah. Sebutan orang bodoh. Kalau orang kita bilang misuh. Ya. Apa bahasa kita? Apa? Keluar kata-kata buruk, ya. Kebun binatang. Nah, itulah. Ya. Makanya ketiga tingkatan tadi, jadi tingkatan pertama adalah at-tasakhut bil qalbi, tidak terima takdir Allah itu ada yang di hati saja. Ada yang at-tasakhut sampai bil lisan, sampai keluar omongan. Yang paling parah adalah at-tasakhut bil jawarih. Ya. Jadi ini bahaya, penyakit bahaya. Tidak ridho dengan takdir Allah yang sampai direspon tubuh, itu bahaya. Baik, jadi poin pertama tadi adalah apa ciri orang yang tasakhut? Ada berapa ciri orang yang tasakhut? Yang pertama, selalu mengeluh. Yang kedua, wajahnya cemberut terus. Yang ketiga, ketika melihat sesuatu yang tidak disukai, responnya berlebihan. Itu ciri atau tanda orang yang tasakhut. Nah, orang tasakhut itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, at-tasakhut bil qalbi, tidak ridho dengan hati. Gambaran orang yang tidak ridho dengan hati adalah dadanya sesak. Ya. Kemudian yang kedua, tasakhut bil lisan. Tasakhut bil lisan itu gambarannya apa Bu? Melihat orang. Tidak suka melihat orang punya, tidak senang melihat orang punya. Lebih mudah, orang yang tasakhut bil lisan ini adalah mengeluarkan kata-kata doa-doa buruk. Itu tasakhut bil lisan, atau berkata-kata yang buruk karena dia tidak suka dengan hal itu. Ya. Agak berat, tidak berkomentar atas sesuatu yang buruk itu kan berat. Ya. Ada sesuatu yang kurang, kalau kita nggak komentar itu kan nggak enak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tasakhut bil jawarih. Dengan apa? Dengan tubuhnya. Gambarannya dengan apa tadi? Memukul-mukul apa? Memukul-mukul wajah, menyobek-nyobek baju, banting-banting pintu, lempar-lempar piring, lempar-lempar panci, sok-sokan pancinya habis dilempar, ya Allah pecah, sayang banget. Itu ciri dari orang yang tasakhut. Nah, bagaimana cara kita menghindari tasakhut? Ini penting. Ya, setelah Ibu tadi ngerasa Ustadz dari tadi ngomongin saya Ustadz, ya, merasa bahwa dirinya ternyata kita ini punya ciri orang yang tidak ridho dengan takdir Allah. Gimana cara menghindarinya? Kata Dr. Aid Al-Qarni, yang pertama, orang kalau mau menghindari tasakhut, kata beliau, kun aghnan nasi biridhoika anillahi wa aqdarihi wa ahkamihi. Jadilah kamu orang yang ridho. Kalau orang Jawa bilang nerimo, ya, orang yang ridho dengan ketentuan dan pembagian yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibu perhatikan ya, ketika Ibu melihat orang lain mendapatkan nikmat yang banyak yang tidak Ibu miliki. Contoh, saya nanti pulang dapat apa Bu? Dapat amplop aja, itu loh kue.
saya nggak mau. Isinya saya mau. Kata ibu gini, loh Ustadz kok tentengannya besar, kalau saya kok tentengannya kecil. Emang ibu sesapek saya, ibu tadi gitu. Saya ngomong bu, saya ngomong dari tadi, ya. Ibu dari tadi enak nyender semuanya, saya nggak dikasih senderan. Tuh ya. Artinya apa? Ketika kita melihat kenikmatan orang lain yang tidak kita miliki, berarti perhatikan ya, ada sesuatu nikmat yang sudah diambil dari orang itu. Ya, temannya ibu sama mama sudah punya rumah, ibu belum punya rumah. Ya, ibu belum tahu nih temannya ibu ini sampai bagaimana Allah menguji dia. Ya, malam hari orang-orang pada tidur dia kerja, ibu nggak tahu. Jadi nikmat tidur yang ibu dapatkan tidak didapatkan dia. Nah, tapi dia dapat nikmat rumah, ibu tidak dapat nikmat rumah. Jadi kalau ada orang yang punya ini teorinya bu, kalau ada orang yang dapat nikmat yang kita tidak mendapatkan nikmat itu, berarti ada sesuatu yang diambil dari orang itu. Ya, sekarang saya mau tanya bu, jadi presiden enak gak bu? Ya Allah, enaknya apa? Dimaki-maki orang, disalah-salahin orang se-Indonesia. Ya, enaknya apa? Enaknya apa? Jadi pejabat enak bu? Jadi pejabat enak gak bu? Saya punya banyak teman pejabat malam hari nggak bisa tidur. Ya, saya ngajar di Kemenkeu, di Kementerian Keuangan, banyak teman-teman saya pejabat. Ya, ada yang mengeluh, Ustaz, anak saya kehilangan sosok ayahnya sehingga jadi anak yang tidak percaya diri. Kita bawa ke psikolog, ternyata ini anak kekurangan peran ayahnya. Saat ayahnya dibutuhkan hadir, tidak pernah hadir dalam kehidupan anaknya ini. Apa nikmatnya gitu? Ya, mending kayak ibu kayak gini, nggak terlalu banyak duit tapi dekat dengan keluarga. Bener bu? Kalau ibu sekarang banyak duit, tadi pagi dapat uang 2 miliar. Malam ini ngapain bu? Gak bakalan ngaji, gak bakalan. Ngapain bu? Mall. Beli apa? Beli emas. Beli emas. Nah, dihitung, duitnya dihitung terus. Padahal bu, saya nggak tahu 2 miliar nolnya berapa bu? Saya ini cuma ingin mengingatkan ibu itu hidupnya sudah sangat enak. Nggak usah ada yang ibu masalahin dengan hidup itu. Ya, makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, warda bima qasamallahu laka, ridolah engkau atas bagian yang sudah diberikan oleh Allah untukmu. Ridho saja. Ya, punya suami gak terlalu banyak duit, tapi di rumah terus, bener gak bu? Punya suami punya banyak duit, biasanya gak pernah di rumah. Biasanya nginepnya di mana bu? Dan bahaya. Bu, ibu punya suami ganteng, banyak duit, ngeri bu. Ngeri. Kalau suami ibu jelek gak punya duit, dilempar di luar santai. No ambil. Ya. Tapi kalau suami ibu ganteng, putih, tinggi, Masya Allah, gak bisa tidur ibu, gak bisa tidur. Makanya punya suami kayak gitu udah syukur, alhamdulillah. Udah. Dibuang aja gak ada yang mungut katanya. Jelek banget, dibuang aja gak ada yang mungut. Emang kayak gitu suaminya bu? Dibuang aja gak ada yang mungut. Nah, jadi yang
pertama cara kita cara kita untuk menghilangkan sifat tasahud adalah dengan ridho dengan bagian Allah. Karena kita tahu bahwa ini yang kedua. Ciri yang kedua. Kita tahu bahwa apa yang dipilihkan oleh Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita pilih. Ya, jadi pilihan Allah jauh lebih baik daripada pilihan kita. Punyalah perasaan seperti itu. Ya. Seumpama semua doa yang ibu minta ke Allah itu dikasih, maka ibu akan merusak diri ibu sendiri. Karena kita meminta kepada Allah itu kan dengan nafsu kita, yang kita tidak mengerti manfaat dan madarat dari sesuatu itu. Ya. Ibu doa tiap hari, Allah kasih aku kaya, Allah kasih aku kaya, Allah kasih aku kaya, tapi nggak dikasih kaya-kaya. Karena Allah Maha tahu kalau ibu dikasih kaya sombong. Baru beli baju 500.000 aja, dipegang temennya saja, jangan dipegang. Mahal. Gak bahal punya mehong. Gaya. Makanya Allah nggak kasih ibu kaya-kaya. Kenapa? Karena Allah maha tahu. Itu loh Bu. Makanya ibu lihat anak kecil. Kalau minta sesuatu ke orang tuanya, ibu kan punya anak. Minta sesuatu ke ibu. Semua yang dia minta, ibu kasih nggak Bu? Ya enggak. Masa semua yang dia minta dia kasih? Pagi-pagi dia minta apa Bu? Es. Orang hujan-hujan kayak gini, pagi-pagi minta apa? Es. Esnya itu es apa itu? Sisri. Kayak anakku Bu, persis. Teh sisri yang gulanya itu biang gula. Ya. Sesekali nggak masalah lah Bu. Tapi orang dia bangun tidur, belum makan, belum minum, hujan semalaman, bangun pagi-pagi minta teh sisri. Kita kasih nggak sebagai orang tua Bu? Makanya kita saja yang jadi orang tua nggak ngasih kok semua yang diminta sama anak kita. Sama juga dengan Allah. Ya, tidak semua yang kita minta itu dikasih oleh Allah. Ya. Mohon maaf banget. Kalau di sini ada ya, mohon maaf banget. Ada orang yang doa punya anak nggak dikasih anak sama Allah. Ya. Terkadang kita mengeluh terhadap hal itu. Tapi yakinlah Allah maha tahu. Punyalah keyakinan seperti itu. Mungkin aku belum siap. Mungkin kalau aku dikasih anak aku nanti nggak bisa ngedidiknya. Mungkin begini. Kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu. Jadi yang kedua, cara kita meninggalkan atau lari dari sifat tasahud adalah dengan apa? Meyakini bahwa sesuatu yang dipilihkan oleh Allah jauh lebih baik daripada sesuatu yang kita pilih. Suami ibu yang ada sekarang itu adalah suami yang terbaik yang dipilihkan. Tapi hitam kayak gitu, nggak apa-apa, hitam manis. Ya, nggak apa-apa itu. Tapi nggak punya duit Ustaz, nggak apa-apa. Nggak punya duit yang penting setia. Udah. Ya, nggak macem-macem. Sama juga dengan anak Bu. Anak yang dititipkan ibu, Allah kepada ibu saya ini adalah anak yang terbaik, gitu loh. Ya. Kalau ibu punya perasaan seperti itu, tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut kita kecuali rasa syukur. Oh, jam 9 nih. Terakhir nih. Cara kita menghilangkan sifat tasahud, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan membersihkan hati kita. Ya. Membersihkan hati kita. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti pada hari kiamat anak kita tidak bermanfaat, harta kita tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin
salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ibu tanya, Ustaz, hati yang selamat, hati yang salim itu seperti apa? Hati yang salim adalah hati yang ikhlas, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kesyukuran. Ibu perhatikan, orang yang tasakhut itu pasti kena penyakit hati. Pertama, hasad. Benar Bu? Kedengkian dia inilah yang menjadikan dia tidak suka kalau orang lain dapat kenikmatan. Ya. Yang kedua, riya. Ya. Pengen pamer. Ibu pengen pamer punya rumah tapi nggak punya rumah, pengen pamer baju bagus tapi nggak punya baju bagus, sehingga menjadi tasakhut, menjadi tidak ridho dengan takdir Allah. Yang ketiga adalah sifat ujub, membanggakan diri, sombong. Ya, sombongnya gimana? Merasa bahwa pilihan kita jauh lebih baik daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kesombongan. Makanya kalau kita bersih hati kita, ikhlas hati kita, sabar hati kita, syukur hati kita, maka tidak akan pernah ada perasaan menolak takdir Allah Subhanahu. Makanya nanti pulang pegang tangannya suami, Mas, mohon maaf, saya belum jadi istri yang terbaik. Setelah 20 tahun menikah ternyata saya baru tahu kamu adalah laki-laki terbaik. Dipegang apa? Kamu sehat gitu kan? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bagi. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba dibaca Bu kesimpulannya Bu. Bu, dibaca Bu kesimpulannya. Kajian malam ini orang yang tidak menerima takdir berdasarkan surat At-Taubah ayat 58 terdapat 3 ciri. Pertama, selalu mengeluh, 2, wajahnya masam. Yang ketiga, responnya berlebihan saat melihat hal yang tidak disukai. Ada 3 tingkatan orang yang tidak ridho atau tasakhut terhadap takdir Allah. Pertama, tidak ridho bilisan dengan hati. Kedua, pertama tidak ridho dengan hatinya atau biqalbi. Kedua, tidak ridho dengan lisannya. Ketiga, tidak ridho terhadap takdir Allah dengan tubuhnya. 3 upaya untuk menghindari hal tersebut. Pertama, menjadi orang yang ridho dengan ketentuan dan pemberian Allah. Kedua, menganggap pilihan Allah jauh lebih baik dari pilihannya. Yang ketiga, membersihkan hati. Baik, cukup ya, jelas ya. Ya. Baik, ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bima atas tausiah yang disampaikan.